Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dwi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPIT Permata Mulia Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Kepala SMPIT Permata Mulia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta para karyawan SMPIT Permata Mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dalam acara pengibasan budaya positif. Selanjutnya, tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita, pada Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu Guru yang hebat, yang luar biasa hari ini, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas hadirnya di siang hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu Guru semuanya, yang semoga saja acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk membuka acara hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, pengibasan budaya positif atau diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 SMPIT Permata Mulia kepada Ibu Dwi Rahayu, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesyukuran hanyalah patut kita sampaikan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat untuk kita, sehingga di hari Rabu yang berbulan
kita dipertemukan dalam semangat untuk mencari ilmu, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan juga kelimpahan waktu sehingga ilmu-ilmu yang nanti akan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita, murid-murid kita, dan juga untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, insyaallah ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman semua yang sudah hadir dalam forum belajar kita kali ini ya. Semoga dengan kehadiran teman-teman semua nanti kita akan sama-sama belajar sesuatu yang insya Allah baru ya, jadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Sudah kenal Mas ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya berperannya sebagai calon guru penggerak. Oke. Jadi kesempatan komunitas belajar ini kita akan mempelajari sesuatu yang judulnya adalah budaya positif. Nah, ya, budaya positif. Apa sih budaya positif? Ada budaya negatif? Yuk, ada sebenarnya ya. Oke, kita akan belajar tentang budaya positif. Sebelumnya kita bikin kesepakatan dulu ya, biar nanti berjalannya waktu insya Allah kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Yang pertama kita meluruskan niat dulu karena Allah. Yang kedua kita saling menghormati karena nanti semua orang, semua guru yang di sini, guru-guru hebat semua bisa memberikan pendapatnya, bisa memberikan masukan. Terus yang kedua, yang ketiga hadir dengan penuh perhatian, berkolaborasi untuk mencapai tujuan demi kemajuan sekolah dan kita semua gitu ya. Berbicara ketika sudah dipersilakan, izin ketika hendak meninggalkan ruangan dan mengikuti dengan perasaan gembira. Sepakat dengan kesepakatan kelas ini teman-teman? Oke, sepakat ya. Oke, sebelum ke hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Jadi budaya positif itu ada 6 teman-teman. Nah, 6 ini akan nanti kita belajar bersama. Jadi kan kita tolong bisa dibagikan satu orang dapat satu kertas. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas dan studi 3 restitusi. Nah, teman-teman, ini adalah ilmu, kita belajar tentang ilmu psikologi nanti pada saat kita belajar menjadi seorang guru, di mana budaya positif ini nanti akan kita aplikasikan bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai seorang guru dengan hubungannya dengan murid. Oke, silakan kertasnya dibalik yang bagian kosong. Bawa pulpen semua ya. Ya, silakan teman-teman tuliskan di kertas itu yang besar, boleh kecil boleh. Silakan teman-teman tuliskan sesuatu yang sangat berharga buat teman-teman. Satu aja, sesuatu yang sangat berharga. Bisa benda abstrak, bisa benda konkret yang sangat teman-teman lindungi adanya. Ya. Boleh terserah aja, sesuatu yang sangat berharga buat teman-teman. Boleh. Oke, silakan kertasnya direbut. Direbut. Ya, ditulis dulu. Ya, ditulis dulu. Kertasnya direbut. Ya, silakan. Boleh? Boleh, silakan. 1, 2, 3. Ini kurang 1 ya. 1, 2, 3. Dirayu juga boleh, dipaksa juga boleh. Yang jelas teman-teman bagaimana caranya harus mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Yuk. Ya, monggo terserah. Berusaha melindungi atau diberikan secara gratis. Sudah, Budikan dapat punya yang gratis. Gak boleh, ada yang memberikan dengan cuma-cuma. Enggak, dikasihkan dengan ya Allah, berarti itu tidak berharga untuk jenengan. Oke, silakan kertas
semaksimal mungkin dan akan kita jaga bagaimanapun caranya. Dengan mungkin toh nyawa juga akan kita berikan. Nah, itulah yang disebut dengan paradigma atau hal yang membuat kita itu senantiasa akan menjaga hal itu. Paradigma itu sesuatu yang sudah nempel di kepala kita. Tidak akan ada yang bisa hidup tanpa tadi yang teman-teman tuliskan di sini adalah keluarga. Nggak ada yang bisa di sini hidup tanpa keluarga kan? Kalau keluarga itu bilang ya gitu. Jadi yang disebut paradigma atau sesuatu yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang kita prinsipkan, maka kita tidak akan bisa sedemikian mudahnya kasihkan kepada orang. Nah, sekarang tugas kita adalah dengan adanya kurikulum merdeka, kita itu mengubah paradigma yang ada dalam diri kita, paradigma yang semula itu menjadi sebuah kebiasaan, karena ada sesuatu yang baru yang itu akan kita ubah bersama. Nah, ini dia. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah paham semuanya, insya Allah ya kita ya. Cuma pada kenyataannya ada kan di sini yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada kenyataannya loh, tidak hanya dalam tataran konsep saja. Sepertinya kok belum ya. Nanti kita akan mudah satu-satu. Sehingga pelajar peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dia, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ini, dan ini sudah masuk semuanya sebenarnya di 7 karakter unggulan SMP ini Permata Mulia. Sudah ada semuanya ya, keren berarti ya, kita selama lebih maju ya. Jos. Oke, nah ini dia. Paradigma itu yang salah, yang dulunya salah, itu bernama ilusi atau sesuatu yang sebenarnya ilusi itu kan kayak kita melihat air di padang pasir ya, sebenarnya itu nggak ada. Apa itu namanya? Fata Morgana, benar. Nah, ilusi atau miskonsepsi tentang teori kontrol, kita sebagai guru kadang menempatkan diri sebagai apa? Ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita screennya berpikir, yo kowe itu mana aku dulumu gitu ya. Padahal sekarang yang ada adalah dengan generasi Z yang sekarang kita hadapi, kita nggak akan bisa seperti ini. Mungkin dulu kita sebagai murid kita akan bisa diatur sama guru ya, tapi beda dengan saat kita sekarang mengatur murid kita, nggak akan bisa sepenuhnya kita mengontrol anak-anak kita. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga benar ya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang kadang sering salah kaprah. Dia disalahkan dulu baru dia akan sadar. Kayaknya gitu ya dalam kita menghadapi masalah dengan anak-anak. Terus yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak terutama. Jadi kalau saya menghadapi adik saya ya dengan jarak 10 tahun, gitu, 10 tahun sih, ya hampir 10 tahun. Itu sudah berbeda jauh. Kamu pola didikmu, pola asuhmu itu beda dengan aku. Apalagi dengan kita yang anak-anak, bedanya jauh banget kan. Gap antara kita dengan anak-anak kita itu jauh sekali itu. Maka kadang kita merasa bahwa kamu itu anakku, kamu itu berhak tak atur gitu. Padahal ya anak itu dia punya prinsip sendiri yang mungkin kita tidak bisa sepenuhnya mengatur anak. Nah ini dia. Ini mengubah paradigma stimulus respon. Kita pakainya stimulus respon. Kita memberikan stimulus, kita menunggu respon dari anak. Nah sekarang itu enggak. Sekarang kita pakai teori kontrol yang sudah kita pakai. Nah ini loh, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita alihkan posisi kita tidak sebagai guru tapi sebagai murid. Anak kita sendiri kalau diatur juga pasti kan nggak akan mau ya. Tapi bagaimana dia itu nanti akan muncul kesadaran dirinya sehingga dia akan mampu bisa mengubah karakter yang kurang tepat dalam diri dia. Nah ini model berpikir menang kalah. Kalau dengan teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Win-win solution itu tidak ada yang dirugikan. Anak merasa diakomodir kebutuhannya, kita sebagai guru juga merasa lega karena sudah menguatkan pada anak. Nah ini dia yang disebut dengan disiplin. Teman-teman tahu yang disebut disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya aslinya belajar. Coba Pak Maulana, disiplin itu menurut jenengan apa aslinya? Peraturan. Kita diminta untuk patuh, kita diminta untuk taat dengan kata disiplin itu ya. Berarti kalau anak tidak
tidak disiplin itu berarti dia bogel, balelo gitu ya. Nah, padahal disiplin itu artinya adalah kata belajar. Jadi dia mengalami penyelidikan makna. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tadi. Kesadaran untuk memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nah, ini dia. Kebajikan universal itu atau kebajikan dia namanya universal ya, semesta. Jadi semua nilai kebajikan ini pasti diiyakan oleh semua jenis pendekatan. Pasti semua orang itu akan mengakuinya. Nah, nilai kebajikan atau nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa ataupun latar belakang, semuanya pasti akan mengiyakan dan sepakat dengan hal itu. Nah, ada beberapa jenis nilai kebajikan yang sekarang kita pakai adalah yang ini teman-teman, profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 tadi ya. Apa saja? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat ya? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global, berpikir kritis, terus mandiri, gotong royong, kreatif. Itu adalah nilai kebajikan yang kita pakai. Nah, ini dia. Sekarang setiap anak, kita bandingkan ya, setiap anak dan kita pun juga sama. Motivasi perilaku manusia, setiap manusia pasti kalau mau melakukan sesuatu ada motivasi yang latar belakangnya, betul? Kalau dalam prinsip ekonomi itu, prinsip ekonomi adalah bagaimana kita mendapatkan, bagaimana dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu adalah motif. Nah, ini ternyata motifnya anak belajar di sekolah itu ada 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Aku daripada digeremengi mbok kuning omah, aku tak sekolah. Karena apa? Biar nggak nyaman di rumah. Jadi dia pilih sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Aku ben dikira pinter, ben oleh satu tak mangkat sekolah. Maka motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Nah, tugasnya kita sebagai guru adalah meluruskan ini. Sebenarnya ada satu lagi motivasi intrinsik, yang itu mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi salah satu tujuan dulu saya menyampaikan adanya kita seperti tanggal sekarang ya, anak-anak tanggal 25 itu menggunakan baju profesi, itu adalah biar itu, mereka bisa membayangkan masa depan. Aku nanti saat menjadi seorang tentara seperti ini, gambaran masa depan yang mereka sudah akan dapatkan itu mereka sudah tahu, sudah terinternalisasi. Maka motivasi intrinsik, karena aku ingin dihargai dengan ilmuku, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat, itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ini yang harus kita geser dari yang orang oleh sangu, tapi juga dengan mendapatkan ilmu. Nah, motivasi intrinsik itu. Nah, sekarang ini yang disebut dengan apa sebenarnya? Dihukum oleh penghargaan. Serba salah sebenarnya. Kita ini ya serba salah, karena penghargaan itu ternyata dia akan berpengaruh pada jangka panjang dan jangka menengah. Penghargaan itu juga sifatnya menghukum. Ada nggak? Mungkin dari teman-teman yang pernah mengalami yang kita berikan penghargaan itu cacat kuih, yang lain merasa aku kok nggak pernah dapat penghargaannya. Kemarin salah satunya di saat kita di forum BPM ya, bundanya Mbak Maira itu menyampaikan seperti ini, Bu, mungkin penghargaannya adalah saat anak berangkat ke sekolah atau mereka mungkin mengikuti sebuah kegiatan atau event, mereka tidak menang tapi mendapatkan sesuatu yang dibawa dari rumah. Mungkin besarannya tidak terlalu besar, tapi mereka itu mendapatkan itu dari orang lain. Mereka akan bisa mengapresiasi. Nah, itu ternyata seperti itu juga sedikit salah, karena ini akan mengurangi ketepatan. Dia nyatanya nanti akan aku nggak dapat ini kok, aku nggak kenal. Seperti anak saya misalkan, besok mau ikut lomba, semangat gitu. Begitu kalah, aku nanti mau dapat juara. Begitu kalah dia merasa nggak
nggak enak hati. Nah ini juga penghargaan merusak hubungan dan menurunkan kualitas, karena tidak akan bisa selamanya penghargaan itu bisa membangkitkan motivasi. Jadi memang harus hati-hati. Nah ini dia. Maka yang diperbolehkan, yang wujud penghargaan yang diperbolehkan itu adalah yang ini, apresiasi atau pengakuan. Jadi saat kita memberikan apresiasi atau pengakuan itu diberikan secara khusus, secara pribadi. Misalkan teman-teman kita, anak-anak kita yang lomba, jangan kamu kemarin ikut lomba, tak kasih reward ini. Itu kalimatnya salah. Tapi kalau seperti ini, terima kasih ya, kemarin sudah berjuang untuk kamu sendiri dan untuk sekolah. Nah ini pengakuannya seperti itu. Jadi pengakuannya secara pribadi, sampaikan. Makanya pada saat saya menyampaikan ini, terima kasih ya atas kerja kerasnya. Jadi bukan karena kamu kemarin ikut lomba, karena mereka ikut lomba pun ada seleksinya, mereka juga mengorbankan waktunya, begitu. Jadi kayak apa ya? Timbal balas budi gitulah. Nah, jadi bukan sekedar timbal mau dibalas budinya, jangan. Terus beri pengakuan secara konsisten. Jadi kalau memang dia pengakuan itu tidak harus berupa ini ya, barang ya, sekedar terima kasih kamu baik sekali hari ini, itu juga apresiasi. Jadi tidak berwujud barang, apresiasi namanya. Dan ini beri pengakuan kepada sesama murid atau bergantian. Jadi jangan mungkin mau orang lain macam jos. Ternyata saya tidak mengapresiasi Bu Esti. Suatu saat nanti Bu Esti, aku kayak Pak Maulana, sidik-sidik Pak Maulana mesti diapresiasi Bu Esti, aku tahu. Saya pun juga sama, berusaha dan belajar untuk bisa apresiasi semua kerja yang sudah teman-teman lakukan untuk kebaikan sekolah. Nah ini dia, coba kita sekarang ada yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi. Yuk kita semua lihat coba. Kita cermati bersama. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dulu pernah ya, mungkin atau kita nulis mungkin tidak penting, tapi istighfar di buku istighfar banyak sekali ya. Apakah itu hukuman atau itu konsekuensi? Teman-teman nanti akan bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker. Terus mengganti kertas tugas, mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena sepatunya tidak hitam. Kayaknya kita nggak pernah seperti itu ya, karena memang di depan seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ikut pelajaran PJK. Oke, yuk dari mulai Pak Maulana. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi, Pak? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ditulis di buku kalimat itu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pak Ali, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Pak Aan, murid diminta push up 15 kali. Konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pak Rasid. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Pak Bri. Bisa konsekuensi, bisa Jangan di tengah-tengah. Iya, karena kalau sudah sepakat dari awal itu konsekuensi, tapi belum ketika pemandat kesepakatan itu hukuman. Oke, bentar. Pak Budi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Bu Juli, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Oke, kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Kenapa kok bisa hukuman, teman-teman? Sebenarnya juga enggak sih, karena enggak apple, dia terlambat, tapi dia disuruh nulis. Hubungannya apa terlambat sama nulis? Enggak ada hubungannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Ya dia kan dicoret-coretnya, berarti konsekuensinya ganti dong. Membersihkan air tumpahan, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, hukuman. Yang terakhir, bedanya nomor 2 dan nomor terakhir, bedanya apa? Betul, pelajaran PJU. Kalau
ya. Nah, 10 menit maka 2 kali lapangan basket itu anggaplah itu masa. Jadi itu konsekuensi yang terakhir. Beda dengan yang kedua, dia adalah hukuman. Bisa bedain ya berarti ya. Nah ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu yang disebut dengan hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Kemarin seperti kita baru melaksanakan itu ya. Iya, tapi ya memang harus seperti itu ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Oh, jangka waktu yang lama enggak ya? Kita dalam waktunya pendek ya. Itu yang namanya konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Konsep diri anak buruk, konsep diri baik karena konsekuensi. Makanya saya menyampaikan, kalau kamu melakukan sesuatu silakan menurutmu konsekuensi yang harus kamu tanggung apa. Diukur sesuai dengan kemampuannya. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, seperti ini kemarinnya sepertinya ya, anak-anak diminta untuk mempunyai konsekuensi. Nah, itu adalah antara konsekuensi dan hukuman. Sekarang, ternyata kemarin dengan saya tanya, Mbak, kamu keluar malam itu mau apa? Jawabannya hanya apa? Kayaknya bukan. Kayaknya kalau keluar malam itu seru. Nah, itu ternyata juga bagian dari kebutuhan dasarnya anak-anak kita sebagai siswa. Ada yang belum terpenuhi. Menurut kita, kebutuhan kita itu kan adalah sandang, papan, apa lagi? Sudah ya? Sandang, papan, kuota, mungkin ya. Kebutuhan pokok, ya kan? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita mau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ini kebutuhan dasarnya. Ternyata tidak hanya makanan, tapi ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, nah itu baru kebutuhan dasarnya kita tadi. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar yang pertama. Kebutuhan dasar yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok yang saya rasa ini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang beberapa anak kita tidak mendapatkannya di kelas. Nah ini harus kita hati-hati. Dan yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Mereka pengen berkuasa. Jadi mungkin ketua kelas kapan-kapan boleh diroleh 1 semester sekali. Jadi nggak 1 tahun itu ketua kelasnya itu berbiar karena dia pengen diakui, pengen didengar juga. Kebutuhan dasar yang kelima, yang keempat inilah yang kemarin Mbak Ibu dan kawan-kawan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kayaknya seru karena mereka belum pernah mengalami itu. Jadi kok koyone seru, baru kan? Jadi mereka tertarik. Apa itu kebebasan, freedom, pengen merdeka, mampu mengendalikan arah dirinya. Sampai 3 kali berulang. Karena apa? Koyone kok seru. Mereka bisa menguasai. Oh, bagaimana caranya? Strateginya dilakukan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini yang belum tertawa dan humor ini yang belum dipunyai oleh siapa? Ini kebutuhan dasar yang kurang ini dari anak ya. Disuruh masuk saja susah. Nah, ini ternyata anak-anak kita punya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Itu ekstrinsik, mohon maaf, karena punya kebutuhan dasar ini yang belum mereka dapatkan. Jadi kalau kita mungkin mengira anak-anak kita itu dari anak-anak yang berju ya, anak-anak the have semua, kalangan menengah ke atas. Tapi ternyata ada penguasaan, ada kebebasan yang mungkin anak-anak kita itu belum mendapatkan kebutuhan. Jadi kita menempatkan diri sebagai apa sekarang? Nah ini ya, konsekuensi hukuman tidak terencana tadi yang disampaikan Pak Pri ya. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana ataupun dia tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Sudah ada tawar-menawar sebelumnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Murid tetap dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi ya. Bersifat satu arah berarti kamu
telat untuk melayu. Nah, kayak gitu kan karena bentuk ya, hal yang harus mereka lakukan. Hukuman berupa fisik. Sedangkan yang konsekuensi, guru selalu memonitor murid karena itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, sekarang kita punya satu istilah yang disebut dengan restitusi. Apa ini restitusi? Beda nanti ada antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya apa? Karena kita menggiring anak-anak kita itu untuk mengembalikan kepada motivasi intrinsiknya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini mulai saya tanamkan kemarin sejak peristiwa kelas 9 yang bikin bubuk gitu ya. Jadi saya sampaikan, kamu membuat seperti ini, konsekuensi menurutmu yang harus kalian terima dan kalian lakukan itu apa? Jadi biar mereka itu punya mengukur, bisa mengukur aku salah seperti ini, dia akan seperti apa? Nah sekarang sini, bagaimana tadi motivasinya? Kita kembalikan ke motivasi dari dalam dirinya. Terus tadi anak itu kebutuhannya kita akomodir, dia butuh apa? Mungkin kekuasaan, mungkin kebebasan. Dan sekarang kita sebagai seorang guru harus punya 5 posisi kontrol ini. Sekarang tinggal kita jadi yang mana? Penghukum kah? Wah, ahli hisab ya, bukan penghukum, hakim, atau membuat rasa bersalah, bikin dia itu merasa bersalah dulu. Kayak ini saya sering sekali ini. Dalam memposisikan saya sebagai seorang guru, saya sering menggunakan ini. Nah, ini yang kita nanti akan ganti bersama-sama. Atau kita seorang teman yang mungkin kita terlalu lembek dengan anak, jadi kita mungkin tidak mendapatkan bergaining position. Buat cowok, Pak Priki, Pak Budiki, gitu ya. Karena kita mungkin terlalu memposisikan diri seorang teman. Jadi saat nanti kita menjadi seorang teman, kontrolnya kita tidak akan terlalu anggo di mata mereka. Pemantau, monitor, gitu ya, atau manajer. Dari 1, 2, 3, 4, 5, yang paling baik itu adalah ya manajer. Kenapa? Kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. 1. Ada seorang anak siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai seorang penghukum hormat sama bendera 1 jam, itu kemarin ya, saat anak ini kemarin dilakukan pada saat anak ngomong dewe saat dia jadi seorang pembina, mohon maaf, petugas. Silakan hormat sama bendera sambil menyanyi. Itu hukuman karena saat itu juga dilaksanakan. Kalau dia membuat merasa bersalah, ini loh kayak ini kalimatnya. Ya Allah, saya ini dengan jam yo, kecewa sama kamu. Itu jadi kan kecewa sama aku yo. Nah, dia akan merasa bersalah. Itu yang kemarin juga saya. Ya Allah, kecewa sama kalian. Tanpa kalian mengintervensi, kalian udah jadi pemenang. Kemarin saya menyampaikan begitu ya. Jadi mereka akan merasa bersalah dulu gitu ya. Aku salah ya. Atau kayak ini teman, ayo dong. Nah, ada kalimat rayuan yang saat kita menjadi seorang teman. Ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Jadi kita memposisikan kayak kita itu yang butuh gitu ya. Tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Sudah nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu. Itu kalau kita sebagai seorang teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, dia diajak berpikir sudah benar. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu kalau dia seorang pemantau. Jadi mantaunya dengan apa? Dengan mengembalikan kepada peraturan sekolah. Tapi kalau manajer bagaimana seperti ini? Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kira-kira gimana caranya kamu memperbaiki? Itu adalah seorang manajer. Jadi pertanyaannya tidak pertanyaan terbatas, tidak pertanyaan tertutup. Kamu salah nggak? Kan jawabannya kalau pertanyaan itu salah, enggak, gitu kan? Tapi kalau apakah kamu tahu kira-kira salahmu? Kan tidak akan dijawab salah dan tidak salah. Tapi ya Bu, saya tahu masalahnya. Jawabannya kan wajar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini namanya yes no question sama WH question. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Bukan kamu salah kan? Iya, jawabannya kan begitu. Nah, ini dia. Sekarang ada kalimat seperti ini. Tadi sampai siapa? Bu dia. Saya kecewa sekali sama kamu.
Ini kita menjadi seorang apa? Posisi kontrol kita di mana? Saya kecewa sekali sama kamu. Tadi posisi kontrol kita, saya ulangi ya. Posisi kontrol kita itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali sama kamu. Apa ini? Pembuat merasa bersalah, betul. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Begila, manajer dia ditanya dia cara nih, ya betul. Kalau ini, Bu Nina, ayolah demi bapak ibu, teman, betul. Yang ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai, kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau kamu itu nggak mengerjakan tugas. Pemantau, ya, dia di Nah, ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi diawali dulu dengan menanyakan kabar, terus ini menstabilkan identitas. Kasus yang pertama, Hanif adalah seorang siswa kelas 8 SMP. Berdasarkan hasil pemantauan wali kelasnya dan beberapa cerita guru yang mengampu di kelasnya, Hanif kurang begitu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ia terlihat sering mengantuk dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Bahkan, tugas pembelajaran banyak yang tidak dikumpulkan selama 1 bulan terakhir. Nilainya pun terlihat ada penurunan. Kasus yang dialami Hanif ini tidak hanya terjadi pada mata pelajaran IPA, bahkan menurut laporan beberapa guru, hampir pada semua mata pelajaran. Hal itu dikarenakan terlalu sering bermain game online. Selamat pagi Mas Hanif. Gini. Gimana kabarnya Mas Hanif, sehat? Sehat. Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Oh iya, ini kalau boleh tahu Mas Hanif rumahnya mana? Bundaran. Oh, Bundaran. Ayah kerja di mana? Di pabrik. Oh, di pabrik. Kalau ibu? Di rumah tangga. Oh, ibu. Mas Hanif di rumah ada berapa saudara? Bagi. Oh, Mas Hanif nomor berapa? Berdua. Kira-kira Mas Hanif tahu nggak kok dipanggil Bu R ke sini? Enggak, Bu. Nggak tahu. Oh, ya. Itu jadi ceritanya kemarin itu Bu R dapat laporan dari beberapa guru IPA, dari guru IPA juga, dari guru yang lain juga menyampaikan kalau Mas Hanif di kelas sering ngantuk, nggak memperhatikan pelajaran, nilai-nilainya juga turun, tidak mengerjakan tugas. Benar seperti itu? Iya. Kenapa itu kok sering kayak gitu? Sering main game soalnya. Jadi kamu malamnya begadang gitu. Main gamenya kalau boleh tahu main game apa? Game online. Oh, game online. Di rumah Mas Hanif punya HP sendiri? Punya. Punya. Kalau boleh tahu main gamenya itu berapa jam sehari? 7 jam bisa. Wah, 7 jam ya? Senang ya main game ya? Senang. Senang. Kenapa kok senang main game? Seru soalnya Bu kalau main. Seru? Iya. Oh, seru. Ada banyak itu ya, banyak apa fitur, terus menyenangkan gitu ya gambarnya ya. Memang seru sih kalau main game itu kan seru ya gitu. Coba kesenangannya Mas Hanif, keseruannya bermain game itu dibawa ke pelajaran. Bu R tanya dulu, Mas Hanif itu benar pelajarannya ada beberapa nilai yang ada beberapa tugas yang tidak dikerjakan, betul? Iya, Bu. Kenapa kok seperti itu? Sering main game kadang-kadang. Jadi kamu nggak fokus belajar. Enggak, fokus. Coba Mas Hanif kalau pas lagi main game kayak gitu, inilah kesenangannya Mas Hanif, terus kesukaannya Mas Hanif main game itu dibawa mengerjakan untuk pelajaran. Pelajaran itu juga menyenangkan kok. Gitu. Semuanya pelajaran itu bermanfaat buat Mas Hanif.
Mas Hanif kalau sekarang sudah kelas 8 ya, ini nanti mau naik kelas 9. SMA-nya mau meneruskan di mana? SMA 1. Di SMA 1. Kira-kira kalau mau masuk SMA 1 itu saingannya banyak apa enggak? Banyak. Berarti kita harus persiapan dulu, betul? Kalau mau persiapan masuk SMA 1 dengan Mas Hanif sekarang masih apa ya bahasanya, saat PDW masih mengerjakan tugasnya serampangan, bahkan nggak mengerjakan tugas, nilai-nilainya juga turun gitu ya. Terus masih tidak memperhatikan di kelas, apakah bisa masuk SMA 1 yang sekolah favorit, yang temannya pintar-pintar semua, dengan Mas Hanif yang seperti ini masih bisa? Tidak bisa. Harusnya jadinya bagaimana? Belajar lebih giat dan melaksanakan tugas semua. Betul, belajar lebih giat berarti dengan main gamemu itu kalau sekarang mau harus belajar giat, sekarang sudah belajar giat belum? Belum. Sekarang Mas Hanif sudah tahu belum? Ini Mas Hanif berarti harus belajar giat. Berarti nanti langkahnya Mas Hanif biar nilainya baik di kelas. Realnya Mas Hanif setelah ini mau ngapain? Mengerjakan tugas-tugas yang belum saya kerjakan, sama minta maaf ke guru-guru. Mas Hanif ingat ya, ada kesepakatan kelas ya di sekolah ya, ada peraturan akademik di sekolah ya. Gimana itu peraturan akademik? Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, terus sama merhatikan saat belajar. Betul. Satu lagi yang sama yang berkaitan sama Mas Hanif sekarang terkait dengan HP. Bagaimana harus bijak menggunakan HP. Disepakatinya berapa dulu sama Bapak Ibu guru di kelas? 2 jam. 2 jam. Mas Hanif berapa tadi? 7 jam. Kelebihan berapa berarti? Kelebihan 5 jam. Nah, kelebihan 5 jam. Sudah ada kesepakatan kelas. Mas Hanif menyepakati itu tidak? Menyepakati itu bersama saya ya, bersama-sama ya. Jadi harus disepakati, harus dilaksanakan dengan baik. Tadi sudah menyampaikan kalau mau mengerjakan tugas, terus memperhatikan saat belajar, terus mengerjakan tugas. Dengan Bapak Ibu guru harus meminta maaf. Selain itu meminta, mungkin Mas Hanif bisa menambahkan dengan tugas-tugas yang lain. Dan satu lagi berarti yang tadi 7 jam harus dikurangi menjadi 2 jam. Oke, gitu ya. Jadi sudah tahu kalau Mas Hanif salah, ini bukan paksaan ya. Karena tadi Mas Hanif menyampaikan mau masuk SMA 1, berarti harus persiapan dulu. Dengan sekarang masih apa bahasanya ya, legality ya. Kalau mau masuk SMA 1 masih mungkin terus gitu kan, nggak akan bisa. Berarti setelah ini silakan Mas Hanif memperbaiki yang sudah ada kesalahannya, terus minta maaf ke Bapak Ibu guru tadi ya. Kita harus mengurangi juga penggunaan gitu. Sudah bukan karena paksaan BR ya, bukan karena takut sama BR ya. Oke, setelah ini berarti silakan Mas Hanif kembali ke kelas, terus dikembalikan lagi, introspeksi diri. Habis ini aku harus berbicara dengan yang sebaik mungkin, harus belajar dengan Terima kasih Mas Hanif. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau masih ada yang mendadak? Tidak. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih ya. Setelah ini boleh kembali ke kelas, tambah semangat lagi belajar. Itu ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Kasus yang kedua, Alvino terlihat mengejek Ihsan beberapa kali, baik saat di luar kelas maupun di dalam kelas saat pembelajaran. Namun Ihsan hanya diam saja. Karena merasa Ihsan tidak menanggapinya, Alvino semakin menjadi-jadi dalam mengejek Ihsan. Melihat hal tersebut, Hanif sebagai teman dari Ihsan merasa tersinggung dan tidak terima dengan perlakuan Alvino kepada Ihsan. Dan akhirnya Hanif memukul Alvino.
Assalamualaikum Mas Hanif. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Hanif, sehat? Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf ini Mas Hanif, Bu Er panggil ke sini. Kira-kira tahu nggak kenapa? Ini Bu Er cerita dulu ya. Iya. Jadi kemarin itu Bu Er mendapatkan laporan dari Pak Ali, oleh kelasnya Mas Hanif kan. Iya. Katanya Mas Hanif kemarin terlibat ada bertengkar sama salah seorang teman. Betul begitu? Betul. Betul. Oke, coba Bu Er pengen tahu dulu ceritanya dari Mas Hanif seperti apa. Bisa diceritakan? Itu pas aku di asrama ada Alvino sama Isan Joko, Bu. Kenapa? Itu Alvino yang ngajak Isan Joko dibully-bully terus, Bu. Udah dari hari-hari sebelumnya. Tapi Isan Joko diam aja, Bu. Aku rasanya nggak enak itu, Bu, lihat dibully-bully terus Isan Joko. Habis itu tak bilangin dulu, no jangan gitu, no, sama temannya sendiri jangan diajak-ajak terus. Habis itu malah tetap diajak terus. Habis itu aku main tangan habis itu. Berarti Mas Hanif mukul Alvino. Iya. Oke. Mukulnya di sebelah mana? Di badan sama di kepala, Bu. Memukul dan sama di kepala. Menurut Mas Hanif, kira-kira tadi kan ceritanya Mas Alvino ngejek Mas Ihsan. Iya. Mas Ihsan diem aja, yang nggak terima malah Mas Hanif karena temennya diejek sama Mas Alvino, Iya. sama-sama temennya kan Iya. sebenarnya. Tapi menurut Mas Hanif salah nggak tindakannya atau sikapnya Mas Hanif dengan memukul dan main tangan ke Mas Alvino? Sudah Salah. Salahnya karena bagaimana menurut Mas Hanif? main kekerasan. Main kekerasan. Betul. Jadi memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Tadi kan Mas Hanif juga menyampaikan sebenarnya mau membelani Iya. gitu kan, belani Mas Ihsan. Berbuat salah itu nggak apa-apa, boleh. Cuman memang kita harus diminta untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Di sini Bu Er akan bantu Mas Hanif untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Jadi tadi terlihat alasannya Mas Hanif tadi gimana? Alvino ngajak-ngajak terus. Berarti alasan utamanya adalah Mas Hanif ingin membela dan melindungi Mas Ihsan. Betul. Nah, dari kejadian tadi, kejadian Mas Hanif mukul temannya. Dulu di awal masuk sekolah pernah ada nggak kesepakatan atau hal yang kita yakini di sekolah untuk kita jadikan peraturan bersama-sama? Apa itu? Nggak boleh main kekerasan sama temannya sendiri. Betul. Ada lagi? Sama menyayangi temannya dan menasihati. Betul. Nah, sebenarnya kan menyayangi ya, Mas Hanif itu kan menyayangi Mas Ihsan. Hanya saja Mas Hanif juga harusnya menyayangi Mas Alvino, walaupun Mas Alvino di sini salah. Tapi kalau bahasanya Bu Er nggak apple to apple sebenarnya, karena Mas Alvino ngejek, dibalasnya mungkin harusnya dengan ejekan gitu, atau harusnya tidak dibalas dengan ejekan tapi dengan menasihati Mas Alvino, tidak harus memainkan tangannya, tidak harus dengan mukul gitu ya. Oke, berarti karena Mas Hanif, berarti ini sebuah hal yang memang harus diluruskan ya nanti ya. Mas Hanif sudah meminta maaf sama Mas Alvino? Belum. Nah, setelah ini berarti kita, Mas Hanif tahu kan tadi harus tidak boleh melakukan kekerasan, harus menyayangi ke temannya. Berarti kan itu adalah sebuah hal yang kita yakini untuk menjadi keyakinan kelas kita. Jadi silahkan Mas Hanif setelah ini meminta maaf kepada Mas Alvino. Mungkin bisa ditambah dengan apa gitu biar Mas Alvino menyadari kesalahannya? Menasihati. Betul. Berarti Mas Hanif meminta maaf dulu. Vin, maaf, kemarin aku main tangan. Dan penasihatinya kira-kira gimana ngomongnya sama Mas Alvino? No, lain kali jangan ngejek dari senjata lagi ya, sama teman-teman lainnya juga. Sama introspeksi diri sama bareng-bareng juga. Oh, gitu. Betul, pintar ya. Jadi intinya Mas Hanif sudah menyadari bahwa main tangan, main pukul temannya itu adalah hal yang kurang tepat. Nanti mungkin mengingatkan Mas Alvino juga dengan cara yang gitu ya. Ya,
Terima kasih Mas Hanif. Nanti semoga setelah ini, karena Mas Hanif ya intinya anaknya kan lembut ya, menyayangi temannya. Jadi siapapun nanti di kelas disayangi dengan cara tidak harus menggunakan kekerasan dan fisik, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Ada yang mau disampaikan? Jauh. Tidak. Oke, setelah ini berarti setelah ini Mas Hanif bisa kembali ke kelas, bisa menyampaikan ke Mas Alvino dan juga ke teman-temannya. Kita harus saling menyayangi dan tidak boleh saling Mengejek. gitu ya. Terima kasih ya Mas Hanif ya, boleh kembali ke kelas ya. Waalaikumsalam. Ternyata main gamenya 5 sampai 7 jam satu hari. Ini keselamatan jadi masuk mengerjakan tugasnya selama. Oke, menurut teman-teman ini kebutuhan dasar yang dia tidak punya ya Pak? Tadi kebutuhan dasar ada 5 ya. 1, kebutuhan dasarnya apa saja tadi? Iya, kebutuhan dasarnya ya. Apa aja? Kebebasan, penguasaan, kasih sayang, terus bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dengan anak main HP sehari 5, iya kesenangan. Kebutuhan dasar yang sedang dia geluti itu adalah tentang kesenangan main HP sampai dia nilainya jelek ya. Terus ada lagi kasus ini. Nah, kalau ini fakta ya. Ceritanya si Hanif ini yang namanya Hanif Azam Hanif Abdul Karim kan Hanif ya. Hanif ini belain temennya. Sebenarnya dia tuh nggak salah. Dia belain temennya yang dibully sama temennya. Nah, gitu. Identitasnya dibenarkan dulu, benar sih kamu karena sudah membela temanmu. Yang kurang tepat itu adalah pada saat dia karena si Alvina itu hanya mengejek, balasnya itu harusnya kan ya bodoh ngejek ya, tapi dibalasnya dengan jotos gitu. Jadi itu tindakan yang kurang tepat. Keyakinan luasnya adalah kita dilarang untuk kekerasan, tidak boleh menyakiti temannya, saling menghormati, menghargai, menyayangi, harusnya kan itu dikembalikan. Baru diberikan solusi. Solusinya adalah kita memberi maaf dan menasehati si Alvino begitu. Yang merasa dijalankan dan bukan mengarahkan untuk melihat komitmen jelas dan yang jelas. Dan saya berjanji akan mengalami jalan yang saya menjadi siswa yang mengembangkan juara. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, gitu ya. Jadi kita akan tahu anak-anak kita itu setelah kita tidak menjadi seorang pendukung, tapi kita menjadi seorang yang manajer itu. Ya, Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah, itulah paparan dari Bu R selaku calon guru penggerak gitu ya, yang luar biasa sekali, budaya positif yang insya Allah kita bersemangat untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan ya, menanggapi atau perubahan-perubahan terhadap anak-anak kita, terhadap generasi Z yang luar biasa ini gitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru sekalian terkait dengan budaya positif? Mungkin masih ada yang bingung ataukah ada yang mau sharing? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ibu, saya mau tanya tentang masalah menegakkan kedisiplinan yang di awal tadi. Bahwasanya khususnya karena kami sering langsung ke anak-anak 24 jam, kita itu kadang sering bingung
bingung dalam arti ada anak yang satu anak satu kali mungkin nasihat atau itu langsung ada. Ada yang sampai berkali-kali masih saja seperti itu. Nah mungkin kita itu memposisikannya itu bagaimana? Apa kita langsung nyempes mereka atau bagaimana? Atau mungkin kita sering tarik dulu atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Yaitu tadi kita kembalikan ke posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol ya Pak ya. Nah itu bisa dipakai semuanya sebenarnya gitu ya. Tapi yang paling harus kita pakai itu adalah jelas posisi kita sebagai seorang manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ditanya dulu, kamu kok melakukan seperti ini? Bagaimana? Apakah ini sebuah kebenaran? Gitu ya, ditanyakan terus. Ya manusiawi sih kalau manusia melakukan sebuah kesalahan berulang kali, tapi kok ya berulang kali begitu. Terus disampaikan, menurutmu kamu akan bisa memperbaiki keadaan itu dengan cara yang bagaimana? Ya memang harus bolan-baleni. Yang namanya penguatan itu tidak akan bisa dikencengin kalau hanya sekali. Ibarat kita tali, kalau tali pati itu sekali itu nggak tali pati ya. Dia akan menjadi simpul yang kuat itu kalau dia ditali berkali-kali kan, 2 kali kenceng gitu. Sama saat kita memberikan penguatan kepada anak, ya memang harus disampaikan penguatannya gitu. Makanya kita harus bersabar. Nilai keyakinan yang kita pakai adalah nilai kesabaran saat menghadapi anak. Ya memang harus seperti itu. Begitu. Oke, tambahan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah itu dikasih judul, sebenarnya sudah dikasih tempat pada di Jumat Adab ya. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan pada saat ada pendampingan ya, namanya adalah gerbang kabaret, gerakan pengembangan akhlak baik dan beretika. Jadi di gerbang kabaret atau sepekan sekali yang kita sebulan sekali kita punya Jumat Adab itu nanti sebenarnya sudah saya sampai siapkan, tapi tinggal nanti di print ya. Itu nanti semua guru harus menjadi penilai. Jadi ada jurnalnya. Itu yang akan membuat kita beda dengan yang lain karena ada jurnal budaya positif di sekolah. Jadi yang kemarin Jumat Adab kemarin kita punya Jumat Adab tanggung jawab ya. Nah, nanti poinnya tanggung jawab saya tempelkan di semua kelas, di mading-mading biar tahu poin yang mereka harus belajar tanggung jawab di sini. Jadi nanti ada penilaian sikap satu, mereka sendiri yang menilai, penilaian antar teman dan penilaian dari Bapak Ibu guru. Jadi berlapis penilaiannya. Jadi bismillah dengan anak dipepet dengan sekian banyak kebiasaan, dan mereka nanti akan terinternalisasi kebiasaan atau budaya positif itu menjadi sebuah hal yang sudah menjadi gejala dan budaya di sekolah kita. Itu Pak Maulana ya. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah? Boleh gitu dulu. Sabar nggak Pak? Alhamdulillah selesai untuk pertemuan belajar bersama ini ya di forum belajar bareng gitu ya. Yang insya Allah semoga mendapat bermanfaat insya Allah ya, karena banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kembali lagi kita menghadapi anak-anak yang eranya berbeda sekali dengan zaman kita. Ketika menghadapi anak-anak yang luar biasa, kembali lagi kita niatnya adalah dilakukan Allah, karena itulah satu-satunya yang menguatkan diri kita, oke? Karena menghadapi berbagai karakter itu juga luar biasa untuk manjangke khusus. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya penyampaian selama membawakan acara hari ini ada salah kata dan salah perbuatan.
mohon saling mengikhlaskan dan syukur jazakumullah khairan katsir atas hadirnya tamunya pada siang menjelang hari sore hari ini, dan tentunya kepada Bu R, terima kasih atas ilmu yang banyak yang ditularkan kepada kita semuanya. Dari saya tutupkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, student. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Yes, I'm very well, thank you. Are you bersemangat hari ini? Yes. Bersemangat dan berkeringat. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah ilmu yang baru. Mungkin bukan sesuatu yang baru ya, tapi teman-teman pasti sudah tahu, hanya saja namanya yang berubah atau istilahnya saja yang berganti. Nah, sebelumnya teman-teman belajar di SMP Permata Mulia, sekarang sudah kelas berapa? Sudah tahu ya, setelah di kelas 8 itu nanti aku mau ngapain aja. Di kelas 8 itu nanti aku mau mendapatkan apa, pencapaian prestasiku di kelas 8 itu harus seperti apa. Sudah tahu ya? Nah, berarti sesuatu yang mendasari sebuah amal perbuatan itu namanya apa? Sebelum kita ngapa-ngapain itu kita apa dulu? Niat, betul. Niat atau intention bahasa Inggrisnya, atau motivasi. Apa motivasinya teman-teman belajar sekarang? Motivasinya sekolah apa? Biar dapat training. Biar nggak diomelin ibu kalau di rumah, ya. Nah, oke. Sebelumnya, ini dulu. Perilaku motivasi perilaku manusia. Ini teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman sekolah, teman-teman belajar, teman-teman ada di sini sekarang ini, mungkin motivasinya adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul? Di rumah dikomandi ibu, daripada memang sekolah baik. Atau teman-teman sekarang melakukan sebuah patuh terhadap peraturan, manut sama bapak ibu guru biar nggak dihukum. Aku nanti kalau nggak kerjain tugas aku nggak nanti kena hukuman, gitu ya. Itu motivasi belajarnya teman-teman. Atau mungkin ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi ada yang menyampaikan dia mendapatkan ranking. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Gitu. Terus yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, itu yang latar belakang kalian belajar ini. Jadi itu motivasi yang bukan berasal dari kalian. Kalian harusnya punya motivasi intrinsik. Intrinsik itu yang ada dalam diri kalian sendiri. Apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu siapa? Kalian. Teman-teman semua itu harusnya punya nilai bahwa mereka itu pengen menghargai diri sendiri. Oh, aku kalau tidak belajar di sekolah, aku kalau tidak sungguh-sungguh, maka aku tidak akan bisa membuat diriku itu menjadi orang yang berharga. Harusnya itu menjadi motivasi awal teman-teman belajar di sekolah. Gitu. Jadi, apakah sekarang teman-teman punya motivasi intrinsik ini atau hanya motivasi ekstrinsik? Harusnya punya ini, ya. Dan ini yang mendasari kalian itu, mau penghargaan, harus intrinsik dulu. Kalian punya ini dulu, niatannya adalah aku ingin mendapatkan masa depan yang cerah dengan aku melakukan yang terbaik dari ini. Yuk, sebelum kita mulai, sebelum kita mau sebelum kita belajar tentang motivasi perilaku manusia, kita awali dulu dengan ta'awun dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah ya. Kita sudah punya motivasi perilaku manusia. Jadi teman-teman harusnya niatan awalnya teman-teman adalah itu. Nilai-nilai menjadi yang kita inginkan dengan menghargai diri kita sendiri, dengan kita percaya nilai yang kalian itu yakini. Nilai-nilai yang dipercaya itu apa saja? Namanya adalah nilai kebajikan universal. Kebajikan itu apa, Mbak? Kebaikan universal. Seluruh dunia, sebuah nilai kebaikan di mana dia itu semua orang itu pasti akan mempercayai dan mengiyakan apa saja ini dia. Keadilan, ada yang nggak suka adil? Nggak suka. Tanggung jawab, ada yang dengan orang suka nggak suka dengan orang yang tidak bertanggung
tanggung jawab? Nggak suka kan? Kejujuran, jujur. Yang jujur itu pasti beruntung, mujur, gitu ya. Bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Ini adalah salah dari sekian nilai kebajikan. Masih ada nilai kebajikan yang lain. Contoh misalkan menghormati orang lain, menyayangi, menjaga keselamatan, terus apalagi ya, berkomitmen. Oh sudah ya di sini ya. Itu adalah nilai kebajikan ini. Adakah dari teman-teman semua tidak sepakat dengan nilai-nilai kebaikan ini? Oh, aku nggak suka, aku nggak apa-apa kok, aku nggak dilakukan adil, nggak suka ya? Nah, gitu. Oh, aku itu minder, nggak apa-apa kok. Ada yang seperti itu? Enggak, pasti lebih suka kalau yang dia percaya diri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Teman-teman sekarang menggunakan kurikulum apa? Merdeka. Di kurikulum Merdeka teman-teman belajar tentang ini, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Coba Bu En dibantu membaca. Nomor 1, silakan dibaca Citra. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Ya, betul. Yang kedua, P, Bu En dibaca. Berkebinakaan dosa. Oke, yang ketiga, kita silakan dibaca. Apa itu? Bergotong royong. Maira, Bu En dibantu dibaca. Yang keempat, mandiri. Oke. Nabila Hasna, selanjutnya setelah mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir Ziva dibaca kreatif. Ini adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila yang harusnya teman-teman itu sudah menguasai semuanya. Sudah menguasai? Oke, kita lihat. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Ini harusnya sudah menjadi karakternya kalian. Beriman itu isi kepalanya kalian. Bertakwa itu kalian beribadah. Berakhlak itu kalian sudah beriman, kalian sudah beribadah, maka efeknya adalah akhlaknya kalian akan menjadi akhlak yang baik, yang mulia. Berkebinekaan global. Jadi mikirnya tidak hanya berdasarkan aku ki wong Blora, jadi aku lebih suka dengan kebudayaan Blora. Enggak hanya itu. Ternyata ada Kalimantan, ada Sumatera. Jadi kita berpikirnya bahwa Indonesia itu majemuk, beragam. Jadi kita akan menjadi orang yang menghargai. Sebelum sini bergotong royong. Tadi kita ada kegiatan Jumat bersih. Kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Mandiri, sudah mandiri? Sudah mandi sendiri. Bukan, mandiri itu bukan mandi sendiri, tapi bisa melaksanakan semuanya sendiri. Ada yang masih ditulang? Enggak ada ya. Mandiri berarti teman-teman sudah belajar mandiri. Bernalar kritis. Nah, Bu, teman-teman harusnya bertanya, Bu, kita kok belajarnya tumben Bu, di komputer ada apa? Nah, biasanya gitu. Ya kok ada apa? Belajar. Nah, belajar kan bisa di mana aja, tidak hanya di dalam kelas. Dan kreatifnya kalian seperti yang kemarin kalian punya inisiasi untuk kita nanti mau bikin penampilan yang terbaik apa pada saat pentas seni. Nah, itu kreativitasnya kalian muncul semua dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang nanti akan ada dirangkum dalam proyek P5 ya. Nah, ini disiplin. Tadi motivasi yang pertama tadi motivasi ekstrinsiknya kita adalah dengan apa? Kalian tidak mau dihukum, gitu loh. Kenapa kalian? Karena nanti menjadi anak yang disiplin. Ternyata disiplin itu, Mbak, disiplin itu berasal dari kata aslinya disiplina, artinya belajar. Jadi dia ada penyempitan makna. Harusnya kita itu menjadi anak yang disiplin, berarti anak yang semangat belajar. Tapi sekarang kalau bilang kalian itu anak yang disiplin, dalam benak kalian yang terpikirkan adalah bahwa kalian adalah anak yang tidak melanggar peraturan, gitu loh. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kalian belajar itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang tadi di awal ya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai kebajikan tadi, nilai-nilai yang baik itu kita bawa dan kalian mempunyai motivasi bahwa aku ini pengen menghargai diriku sendiri dengan belajar.
Paham sampai di sini teman-teman? Intinya nanti kita akan belajar. Nah ini, kalau tadi ada nilai kebajikan universal, sekarang ada nilai karakter. Ini adalah nilai-nilai yang harus teman-teman dapatkan dalam diri teman-teman semua. Religius tadi sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama tadi ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, toleransi, sampai tanggung jawab. Ini adalah nilai karakter yang tadi sama dengan nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kelas 8 ambil tadi. Maksudnya dengan peraturan kelas, teman-teman sudah pernah bikin peraturan kelas ya? Ya, nanti kita akan melihat satu-satu. 8 Alfarabi, masih ingat dengan peraturan kelas kalian? Masih. Sekarang laptopnya sudah nyala semua ya? Sudah. Ini dia. Nah, Bu R tadi menyampaikan bahwa disiplin itu cenderung atau hampir sama dengan apa? Peraturan. Kalian itu disiplin karena punya peraturan di kelas. Nah, sekarang pengen Bu R ganti. Kalau peraturan itu nanti yang masuk ke dalam diri kalian itu adalah motivasi ekstrinsik. Dengan adanya peraturan, kalian itu takut untuk mendapatkan hukuman, betul? Tapi sekarang kita ganti, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Bu, bedanya apa? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Coba dari kalimatnya aja beda nggak? Peraturan kelas, keyakinan kelas. Bisa bedain kelasnya nggak? Kalau peraturan, saat peraturan itu jadi sekolah misalkan tidak boleh terlambat, itu kan peraturan ya. Tapi kalau keyakinan kelas, sesuatu yang memang kalian percaya, sesuatu yang memang kalian yakini adanya menjadi sebuah kebaikan. Jadi saat kalian melaksanakan keyakinan kelas itu kalian tidak terpaksa, karena kalian sendiri yang meyakini bahwa itu benar dan kalian membuat sendiri. Jadi keyakinan kelas ini untuk mengembalikan kepada motivasi intrinsiknya kalian. Bahwa tadi motivasi intrinsik itu kita yakin dan percaya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah ini dia. Sekarang ya, ini ada banyak. Keyakinan kelas 8C kelas bahasa Inggris. Contoh ini ya. Jadi teman-teman, nanti kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Yang teman-teman sudah punyai itu adalah peraturan kelas. Sekarang kita geser peraturan kelasnya menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu satu, bersifat abstrak. Bisa dilihat nggak abstrak? Nggak bisa, tapi bisa dirasakan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Tadi nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak ya, tanggung jawab, komitmen, kesabaran, keselamatan. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sekarang kalimat positif itu berarti tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata dilarang. Coba diingat-ingat. Yang tertempel di kelasnya teman-teman ada kalimat dilarang, misalkan dilarang terlambat sekolah. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Berarti dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata dilarang. Tidak boleh. Jadi nanti kita ganti. Dilarang terlambat sekolah. Berarti nilai kebajikannya adalah harus disiplin, tanggung jawab. Dengan kalian bertanggung jawab, maka kalian tidak akan terlambat datang ke sekolah. Jadi kalimatnya berubah. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak panjang. Misalkan ini ya, berdisiplin, menjaga kebersihan, bersikap sopan dan santun. Nah, jadi tidak panjang kalimatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah. Kalau peraturan sekolah, teman-teman awal di sini ada buku yang namanya buku tata tertib. Itu teman-teman jejak mikir nggak? Jejak mikir. Ini loh peraturan sekolahnya. Teman-teman dikasih kan? Oh, peraturan sekolah ini berarti itu adalah peraturan sekolah. Teman-teman dilibatkan nggak saat membuat peraturan sekolah itu? Dilibatkan? Tidak. Ya kan? Karena itu dari sekolah dikasihkan buat kalian. Nah sekarang peraturan sekolah itu akan kita ubah menjadi keyakinan kelasnya kalian dengan mengubahnya
Nah, seperti ini. Jadi, awalnya adalah peraturan kelas di tingkatnya kalian sendiri. Peraturan kelas ini nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas yang lebih besar lingkupnya. Jadi peraturan kelas yang tadi masih ada kalimat negatif, dilarang dan lain sebagainya itu nggak ada di keyakinan kelas kalimat negatif. Setelah keyakinan kelas itu sudah kalian yakini, sudah meresap dalam diri kalian, maka muncullah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu lingkungan yang baik, yang kalian nyaman berada di sana, kalian aman, kalian bisa belajar dengan baik. Nah, setelah muncul lingkungan positif, maka nanti akan muncul adanya budaya positif. Budaya positif, budaya. Teman-teman kalau dengar kata budaya, itu berarti sesuatu yang sudah terlaksana dalam kehidupan tanpa diaba-aba, tanpa harus disuruh-suruh, karena sudah menjadi bagian dari karakter, betul? Nah, misalkan kayak gini. Kalian baru dengar adzan, budayanya kalian adalah kalian langsung sholat, ambil wudhu, sholat, itu sudah menjadi budaya. Kalau masih menjadi peraturan ibu di rumah, begitu mendengar adzan kalian harus select HP wudhu. Itu kan masih oh ya sama ibu ya. Itu baru peraturan karena teman-teman belum apa? Yakin. Belum punya keyakinan. Tapi kalau keyakinan kalian, oh saya begitu mendengar adzan harus menjadi anak yang bersegera, sholatnya harus awal waktu, maka ada keyakinan dalam diri kalian. Kalau kalian sudah yakin, lingkungannya positif. Jadi nanti misalkan di rumah, di asrama, di sekolah, begitu ada orangnya sing dikenali, Mbak, ayo sholat, Mbak, ayo sudah selesaikan PR-nya, Mbak, sudah HP-nya ditinggal, sholat dulu. Harus mulai muncul lingkungan ini, dan itu nantinya akan menjadi budaya yang positif. Sudah terbiasa semuanya. Masih ingat yang kemarin akreditasi? Akreditasi itu kan ditanya, bullying itu sudah menjadi sesuatu yang membudaya belum? Teman-teman di sini ada yang ditanya nggak kemarin? Kelas 8, ya kan? Membudaya itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam diri kita. Nah, sekarang kita cermati bersama di sini. Peraturan kelasnya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Satu-satu ya, kita akan lihat. Menurut Bella, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan tadi peraturannya. Sekarang kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, jadinya gimana? Apa sikap atau nilai kebajikan atau nilai karakter yang ada dalam kalimat ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang bisa? Ya, Aisyah? Kembalikanlah buku jika sudah dibaca. Nilai karakternya yang ada dalam di situ. Iya, betul. Tangan dong buat Aisyah sama kamu. Tanggung jawab, betul. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Kalimatnya kembalikan buku setelah dipakai, gitu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi tidak ngomong berupa kalimat perintah. Nah, ini dia yang kedua. Dilarang mengganggu orang lain. Maira, dilarang mengganggu orang lain. Ini kan positif atau negatif? Negatif. Kita bikin jadi keyakinan kelas jadinya bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti sikap atau nilai kebajikan yang kita pakai apa? Ada yang lain? Ada yang bantu? Ya, Aisyah? Aisyah Citra? Oke, good, betul. Menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain diganti menjadi menghormati orang lain. Yang selanjutnya, Kaila, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa ini dari kalimat ini? Disiplin, betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini kalimat keyakinan kelasnya adalah menjadi anak yang disiplin. Fedia, dilarang melakukan kekerasan. Kalimat positif atau negatif? Negatif. Harusnya dilarang melakukan kekerasan menjadi berarti jadinya apa? Ada yang bisa? Dilarang melakukan kekerasan. Menjadi apa ini? Saling menyayangi. Kekerasan itu kan karena dia itu kan gemes, sebel, jengkel gitu toh. Nah, berarti dia tidak menyayangi. Maka dilarang melakukan kekerasan, kita ganti keyakinan kelasnya menjadi saling
menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kalian nggak ada. Jadi apa nih? Narkoba itu bikin apa? Gangguan, sakit. Berarti dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Apa? Tadi menjawab. Siren. Oh iya, Maira, betul. Jagalah kesehatan, betul. Karena narkoba itu membuat kita tubuhnya menjadi sakit. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu. Mohon maaf ini, menunggu giliran. Ya, Siren. Gak apa-apa. Sabar, betul, kesabaran. Selanjutnya gunakan masker. Itu dia. Taati peraturan boleh, atau dia menjaga keselamatan karena masker itu sudah dulu pada saat pandemi kita nggak boleh tidak menggunakan masker, gitu ya. Kalaupun sekarang lagi pilek, dia gunakan masker biar tidak menulari temannya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Karena saat berlari itu gimana? Berhati-hati biar selamat. Nah, ini dia. Keyakinan kelasnya, ini dia. Tanggung jawab menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar tadi ya, betul, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ini adalah keyakinan kelas. Bisa bedain berarti ya sekarang ya. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya, yang sudah diaplikasikan. Nilai-nilai kebajikan itu diterapkan di sini dan lihat di contoh keyakinan kelas ini tidak ada kalimat negatif. Kita lihat, berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pelajaran. Sudah ya? Sudah, oke. Menjaga etika sopan dan santun. Sudah juga teman-teman. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini sebenarnya kalimatnya sebelum diubah adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimatnya seperti itu, tapi kita ganti menjadi kalimat positif. Saling menghargai dan menjaga kekompakan. Nah, ini kalimat positif. Aslinya apa? Dilarang ngegeng misalkan. Apa nih sekarang senang ngegeng? Circle. Nah, ya. Dilarang ngegeng atau dilarang circle. Berarti ini kalimat positifnya adalah saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas 9C. Dan ini musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah dan berkaitan dengan kelas 9C. Musyawarah berarti enggak jalan sendiri-sendiri. Nah, kelas 9C ini ya. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Nah, ini lebih baik lagi daripada ini membuang sampah pada tempatnya. Ini masih dalam pikiran kita, sampah itu kan menjijikkan ya, atau sesuatu yang tidak suka ya kita, tapi diubah menjadi menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ini lebih membuat kita nyaman dan enak saat membacanya. Mematuhi protokol kesehatan dan mencuci tangan. Yang keempat, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Ini nama lain dengan ini, musyawarah bisa. Terus, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar, sama dengan yang ini tadi ya. Peduli sesama dan menjaga solidaritas, hampir sama dengan menjaga kekompakan. Begitu, ini adalah contohnya keyakinan kelas. Jadi hal-hal ini yang membuat kita yakin dan semuanya berpikiran positif, tidak ada yang berpikiran negatif. Ya, sekarang silakan laptopnya masing-masing, kita time to think and collaborate. Silakan berkolaborasi dengan temannya, dengan komputernya, laptopnya masing-masing. Saatnya sekarang kita membuat keyakinan kelas. Tadi contohnya keyakinan kelas kan ini ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Kita akan bikin keyakinan kelas itu bersama-sama. Ya, silakan dimasukkan nomor ini, Mbak. HTTPS, buka browsernya masing-masing. Oke, sudah ada Citra Bella, Nana Fedia, Nabila Citra, Tias, Berlian, Aisyah Lila, Citra, Zivanka, Kaila. Oke, yuk masih buat tunggu. Siapa itu? V dan Shiren. Oke. Keyakinan kelas kita yang ada di kelasnya teman-teman semua
Di kelas 8 Al-Farabi ada ini. Ini sesuai dengan kontrak belajarnya teman-teman. Ya, betul? Betul. Sekarang siapa boleh volunteer atau sukarela akan mengubah kontrak belajar ini menjadi keyakinan kelas kita berdasarkan tadi yang sudah kita sepakati. Jadi 1 sampai 9 kita ubah menjadi yang ada di sebelah sini. Ya, silakan. 1 boleh langsung duduk sini, digantikan di belakang Mbak. Silakan. Sukarela. Silakan Mbak Santina. Oke, langsung. Bisa ya, ketik ya? Ya. Kebanyakan. Datang tepat waktu berarti keyakinannya apa? Ya. Datang tepat waktu, berkomitmen boleh, berdisiplin juga boleh. Oke, lanjut yang kedua. Ganti, silakan siapa boleh. Siswa harus izin ketika tidak masuk. Boleh, Aisyah silakan. Oke. Bertanggung jawab. Oke, good. Lanjut, boleh ganti. Boleh nomor berapa aja silakan. Nomor 3, siswa harus berseragam rapi sesuai ketentuan sekolah. Kita ganti keyakinan kelasnya jadi apa? Siswa harus bersikap sopan dan santun. Ini sudah benar belum? Sudah bisa jadi keyakinan kelas belum? Sudah. 3 dan 4 itu sudah bisa jadi keyakinan kelas sebenarnya karena kalimatnya positif. Nomor 4, tidak apa itu? Oh, nomor 6. Citra mengganti nomor 6. Nomor 6 apa itu? Siswa tidak boleh sirkel-sirkelan. Oke. Menjaga solidaritas. Betul, boleh. Nomor 7 boleh dibantu? Oke, V. Berkomitmen. Apa itu? Menjalankan piket yang sudah ditulis di jadwal. Oke, good. Terima kasih Mbak V. Lanjut, boleh digantikan. 3, 5, 7, 9. Yuk, silakan siapa yang mau mengisikan? Ya, oke. Menghormati sesama. Oke, terima kasih Mbak Fedia. Maira silakan Mbak. Siswa harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar. Menaati dan melaksanakan apa berarti? Keyakinan kelas. Betul. Oke, masih ada 3, 5, 7. Kontrak belajar yang teman-teman sudah bawa, sudah dipakai, sudah membuat, sudah digantikan menjadi keyakinan kelas kita dengan kalimat-kalimat positif seperti ini. Jadi nanti tugasnya dari Bu R adalah tadi yang sudah kita bikin di Padlet saat tadi, silakan digantikan dalam keyakinan kelasnya. Yang di ini berarti silakan diganti. Oke? Ya, paham teman-teman ya? Berarti keyakinan kelas itu lebih dari sekedar peraturan kelas, karena nanti dari keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah budaya positif. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, boleh tepuk tangan untuk kita. Oke, untuk mengakhiri terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi. Dari bulan dicukupkan, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Respon guru dan murid. Perkenalkan, saya Tati Rahminingsih, staf pengajar dari SMPIT Permata Mulia. Alhamdulillah, dengan adanya sosialisasi tentang budaya positif, maka kami sebagai guru mendapatkan tambahan ilmu baru yang sebelumnya ada yang belum pernah kami terapkan dalam penanganan siswa kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu R selaku calon guru penggerak, insya Allah akan kami terapkan untuk menangani masalah-masalah yang muncul di sekolah kami di kemudian hari. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Faiza Fardisa. Saya dari kelas 8 Al-Fatihah. Saya hari ini belajar banyak tentang keyakinan yang ada di dalam kelas. Saya merasa mendapatkan pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah mendapatkan pembelajaran tentang keyakinan kelas. Banyak hal yang saya belum ketahui, termasuk dengan tidak menambahkan kata dilarang dalam peraturan kelas dan mengubah peraturan kelas dengan menjadi keyakinan kelas. Dan saya belajar tentang Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zuralisa Winindias dari Madrasah Al-Fatihah. Saya belajar banyak hal tentang keyakinan kelas di sini. Peraturan kelas ternyata tidak boleh menggunakan angka 8 dan tidak. Peraturan kelas itu digaji dengan keyakinan kelas menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas ini menunjukkan lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian aksi nyata ini, semoga menginspirasi, semoga dapat membawa perubahan ke